Tak terima ditilang seorang wanita melawan petugas dan mengaku istri seorang jaksa. Polisi tangkap pengendara ambulans yang diduga salurkan logistik dan batu untuk pengunjuk rasa. Setelah viral, Baim bocah penggemar kereta api dihadiahi tiket kereta eksekutif. Selamat siang pemirsa, iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi mengenai aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar di hari ini di beberapa titik di wilayah Jakarta. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Stefani Patricia, inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, seorang pengendara wanita melawan personil polisi saat terjaring razia masker di Aceh Tengah. Wanita tersebut mengaku sebagai istri seorang jaksa dan menantang petugas untuk merekam kejadian itu dan memviralkan di media sosial. Jaksa. Gak apa-apa, panggil ke sini. Jaksa lebih tahu hukum. Kenapa? Jaksa lebih tahu hukum. Ya udah sini dulu, pelan dulu. Mereka disebut yang pada dulu. Jaksa lebih tahu hukum. Ya. Pengendara wanita ini tidak bisa menyembunyikan emosinya saat terjaring razia masker oleh petugas di kota Takengon, Aceh Tengah. Ia bahkan melawan petugas Satpol PP dan polisi yang bertugas serta menolak rapid test dengan alasan istri dari seorang jaksa. Tak berapa lama seorang pria yang diduga suami dari pelanggar protokol kesehatan itu datang ke lokasi. Namun kedatangan pria itu tidak mampu menyurutkan emosinya. Tindakan wanita tersebut berujung laporan polisi dari petugas operasi justisi atas aduan melawan petugas. Pihak Kejaksaan Negeri Takengon juga melaporkan wanita tersebut karena dinilai telah mencemari nama institusi kejaksaan dan mengaku sebagai istri jaksa. Dan untuk hari ini juga saya baru dapat laporan dari Kasat Reskrim bahwasanya dari pihak Kejaksaan Negeri juga membuatkan pengaduan atas nama Kasih Intel, juga membuatkan pengaduan karena pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tengah merasa dirugikan karena memakai institusi kejaksaan yang mana sebenarnya ibu itu tidak dan bukan adalah istri seorang jaksa. Razia justisi gencar digelar agar masyarakat mematuhi aturan protokol kesehatan penanggulangan corona yang berlaku. Selain diminta rapid test, pelanggar juga dikenakan sanksi dari petugas. Dari Aceh Tengah, Yusradi, iNews melaporkan. Untuk membahas kejadian ini sudah tersambung bersama iNews Siang, Kapolres Aceh Tengah AKBP Sandi Sinurat. Selamat siang Pak Sandi. Selamat siang Mas. Baik Pak Sandi, selanjutnya kejadian ini seperti apa? Apakah ada penahanan terhadap ibu ini atau hanya disangsi tilang? Untuk penahanan memang untuk kita penyidik belum melakukannya karena memang dalam hal kasus ini sendiri kita tersangkakan kepada yang bersangkutan ini adalah pasal 22 junto pasal 216 KUH pidana. Baik, jadi selain dikenai sanksi tilang, ibu ini juga dikenai pengaduan melawan petugas ya Pak, kalau tidak salah. Ini ancaman hukumannya berapa tahun Pak Sandi? Ancaman hukumannya tahun 6. Baik, ada seorang pria yang datang pada saat ibu ini diperiksa petugas di lokasi. Siapa sebenarnya pria itu? Apakah benar itu suaminya dan apakah benar juga dia seorang jaksa? Iya, untuk yang pada saat anggota kita dengan protokol kesehatan itu adalah benar, ya. Dan tetapi setelah kita lakukan yang sepertinya bukan merupakan kejaksaan. Baik,
Pak Sandi, sepertinya selama melakukan operasi justisi ini cukup sering ya menemukan warga yang melanggar kemudian justru menolak untuk ditilang seperti itu. Bagaimana sih sejauh ini kalau Pak Sandi sendiri melihatnya apa yang membuat para pelanggar ini kemudian malah melawan petugas ketika melakukan kesalahan? Ya, terima kasih. Jadi saya sampaikan bahwasanya sama kita ada masyarakat yang menolak untuk dilakukan operasi di mana operasi ini kita lakukan untuk menekan COVID-19 tentunya yang di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tengah. Jadi memang di lapangan saja di antara pelanggar kesehatan ini yang pasti melawan petugas. Padahal petugas adalah petugas yang sah, kemudian kita bertindak juga ada tugasnya, kemudian juga dalam rangka untuk bisa menekan penyebaran COVID-19. Sehingga ini merupakan tantangan bagi kami. Dan kami juga bersyukur alhamdulillah karena anak buah kami masih bisa menahan posisinya di lapangan walaupun sudah mendapatkan perlakuan yang demikian. Kita sudah coba bersabar dan memang untuk bisa memberikan penegakan hukum terhadap para pelanggar kesehatan ini, tentu kami melakukan proses penegakan hukum. Baik, terima kasih Pak Sandi sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga kedepannya masyarakat ini bisa lebih taat ya ketika ada razia masker, tetap bisa taat protokol kesehatan dan tidak perlu melakukan perlawanan-perlawanan ketika memang melakukan pelanggaran. Pemirsa, video pengendara motor wanita menabrak gulungan kawat berduri viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu di Palu, Sulawesi Tengah. Dua pengendara wanita terekam kamera pengawas menabrak gulungan kawat berduri polisi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pengendara itu terjebak di dalam gulungan kawat berduri dan tak bisa meloloskan diri. Meski kesulitan memotong kawat berduri yang tajam, personil polisi terus berupaya membebaskan kedua pengendara tersebut. Video amatir peristiwa ini menjadi viral di media sosial. Jadi sambil berboncengan, ngobrol dengan kawan yang ada di belakangnya, dia tidak fokus ke depan. Pada saat jalan dia langsung menabrak. Tapi posisi nabraknya kalau udah ada di rekaman itu udah mengerem, kan pelan. Setelah kejadian itu kemudian berdua ini ditolong anggota lantas, pelaku Polres. Setelah itu kedua ibu-ibu ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Bentangan kawat berduri berfungsi untuk membatasi pergerakan massa dan menutupi jalan saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Nah, ini pentingnya ya, harus tetap fokus saat berkendara, jangan sampai meleng, jangan sampai terlalu fokus ngobrol sehingga tidak memperhatikan apa yang ada di depan. Betul sekali, dan masyarakat juga harus lebih aware akan apa yang terjadi di daerahnya sehingga mungkin ada pengalihan jalan, bisa tahu dan bisa mengantisipasinya untuk mencari jalan lain. Dan pemirsa, masih informasi seputar kepolisian di mana Polisi Satuan Reserse Kriminal Polres PD Aceh menangkap 3 orang tersangka kasus prostitusi anak di bawah umur. Salah satu pelaku yang merupakan mucikari berstatus ibu rumah tangga. 3 tersangka pelaku prostitusi di bawah umur ini diringkus jajaran Polisi Satuan Reserse Kriminal Polres PD Aceh. Mirisnya, salah satu pelaku yang menjadi muncikari merupakan ibu rumah tangga. Penangkapan ketiganya hasil pengembangan dari 3 pasang remaja yang melakukan tindakan asusila di salah satu rumah kosong di kawasan Kecamatan Kembang Tanjung beberapa hari lalu. Kedua korban sudah berulang kali diperdagangkan oleh sang muncikari dengan imbalan 200 hingga 500 ribu rupiah. Pak, tolong carikan saya job, saya butuh duit buat bayar kredit Honda. Saya bilang, itu banyak laki-laki, kalian urus saja sendiri. Itu aja saya bilang. Artinya korban datang langsung ke ibu? Minta tolong, suruh carikan job yang berduit. Saya bilang, itu ada laki-laki, kalian aja urus sendiri. Kalian proses saja sendiri, saya nggak mau tahu. Ya, ada pesta seks anak, remaja, 3 pasang remaja yang ditangkap oleh warga dan telah diserahkan ke Polres
untuk dilakukan upaya penyidikan. Dalam perkembangannya, hasil penyelidikan dan penyidikan dikembangkan ternyata 3 perempuan yang melakukan pesta seks kemarin adalah salah satu korban praktek prostitusi. Hingga kini polisi masih memburu seorang pelaku jaringan penjualan remaja di bawah umur ini. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik distro pakaian di Lamongan, Jawa Timur diamankan Polres Lamongan. Tersangka mencabuli 16 gadis dengan iming-iming menjadi model distro miliknya. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan distro alias toko pakaian ini. Tapi disinilah kisah pemilik distro cabul bermula. Dengan bermodus menjadikan korban sebagai model, tersangka mencabuli belasan gadis di desanya, bahkan ada juga yang di bawah umur. Aksi bejatnya terbongkar saat para korban kompak melapor. 16 korban yang salah satunya masih di bawah umur mengaku ditawari menjadi model. Saat mencoba pakaian di ruang ganti, tersangka pun melancarkan aksinya. Ini diawali dari adanya laporan dari beberapa korban terkait dengan pencabulan. Kemudian kita laksanakan penyelidikan terkait beberapa korban ini. Ada 16 korban, namun salah satunya ada beberapa yang masih di bawah umur. Satu yang masih di bawah umur, selebihnya sudah dewasa. Ini modusnya korban ini diminta untuk menjadi mengendorse pakaian yang dimiliki oleh tersangka. Hukuman untuk pelaku pencabulan tidak main-main. Tersangka diancam hukuman sedikitnya 9 tahun penjara. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang cucu di Medan nekat mencuri kabel Telkom seharga puluhan juta rupiah demi membantu sang nenek. Uang hasil penjualan kabel akan digunakan sebagai modal usaha yang telah habis karena pandemi. Aditya Rahman, pemuda 23 tahun asal kota Medan, Sumatera Utara, harus berurusan dengan polisi. Niat baiknya untuk membantu sang nenek justru berakhir di balik jeruji penjara. Kepada polisi yang mengaku telah mencuri kabel Telkom seharga puluhan juta rupiah. Uang hasil curian semula akan diserahkan kepada sang nenek untuk modal usaha yang sempat habis karena pandemi COVID-19. Kemarin kan nenek kan sempat nggak jualan, Pak. Itulah karena nggak ada modal habis. Jadi nggak jualan dia. Setelah saya ngambil ini, jual ini, saya jual, dapat duit, terus saya kasih sama nenek saya. Itu modal? Iya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4 utas kabel, senjata tajam, dan martil. Pelaku kini terancam hukuman penjara hingga 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Akibat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil kehilangan kendali sehingga menabrak seorang pengendara ojek online yang sedang beristirahat di pinggir jalan di wilayah Grogol, Jakarta Barat. Selain itu, mobil ini juga menghantam pagar pembatas jalan hingga terbang masuk ke dalam saluran air. Mobil bernomor polisi B1297BKY terjun ke dalam saluran air di kawasan Jalan Kiai Tapa Grogol, Jakarta Barat dini hari tadi. Bagian bemper depan dan kaca belakang mobil ini pun rusak parah. Mobil melaju kencang dari arah Gambir menuju Grogol, Jakarta Barat. Nahasnya mobil menabrak seorang pengendara ojek daring yang sedang beristirahat di pinggir jalan. Korban pun langsung meninggal dunia. Bawa mobilnya ngebut, kenceng banget katanya sih. Sampai terbang katanya, nggak tahu tuh katanya sampai masuk situ. Menurut warga yang berada di lokasi, diduga sang pengemudi mobil yang berisikan 3 penumpang dalam pengaruh minuman keras. Kepolisian Satuan Laka Lantas Jakarta Barat mengamankan dan mengerahkan 2 unit mobil derek dan mengevakuasi mobil dari dalam saluran air. Sementara jenazah korban dibawa petugas ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gede Ari Astina alias Jerings menuding ada pihak-pihak tertentu yang ingin memenjarakan dirinya dengan memasang pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.
Drummer band Superman is Dead Gede Aryastina alias Jering menghadiri sidang lanjutan perkara pelanggaran UU ITE sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ada pemandangan yang berbeda. Jika dalam persidangan sebelumnya Jering tak mengenakan masker, kali ini ia mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakannya. Sidang berlangsung kurang lebih 6 jam dengan agenda pemeriksaan saksi ahli, terdiri dari ahli bahasa, ahli pidana, ahli forensik, dan ahli ITE. Dari 4 saksi yang dihadirkan, 3 diantaranya meringankan Jering. Ketiganya mengungkap surat kuasa dari pengurus besar IDI Pusat hanya mencantumkan pasal 27 UU ITE tentang pencemaran nama baik dan tidak menyebut ujaran kebencian. Jering menuding ada pasal titipan untuk menjerat dirinya agar ditahan. Nah, jadi jika IDI Bali memang tidak ingin dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang ingin memenjarakan saya dengan pasal 28, karena pasal 28 itu bisa menahan orang, dan pasal pencemaran nama baik itu masih bisa tidak ditahan. Pasal 27 masih bisa tidak ditahan, dan pasal 28 itu mengharuskan orang bisa ditahan. Dan jika IDI Bali tidak ingin diadu domba dengan rakyat, karena sudah jelas ada permainan di sini, sebaiknya IDI Bali segera mengklarifikasi siapa yang memesan pasal 28 tersebut. Sang ayah Iwayan Sarjono yang selalu hadir menyaksikan jalannya persidangan menyampaikan permohonan maaf dan berharap Jering bisa segera dibebaskan. Mohon maaf lah, itu intinya bagi orang-orang yang tidak berkenan dengan sistemnya anak saya. Tapi kalau besar pasti minta maaf tentang itu. Itu aja. Ya Pak ya. Harapan ke depan? Oh, harapan ke depan karena dia harus sehat kembali seperti semula. Ya itu kan kebebasan itu semua orang ingin sekali ada masalah ini anaknya bebas. Sidang berikutnya akan dilaksanakan di hari Selasa depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari terdakwa. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Vanessa Angel dituntut 6 bulan pidana penjara dan denda 10 juta rupiah. Jaksa penuntut umum menyatakan Vanessa terbukti memiliki, menyimpan, atau membawa psikotoprika. Vanessa Azania alias Vanessa binti Dodi Sudrajat dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi masa penahanan. Terdakwa kasus kepemilikan 20 butir pil Xanax, Vanessa Angel menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jaksa penuntut umum menuntut pesinetron Vanessa Angel dengan pidana 6 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Vanessa terbukti memiliki, menyimpan, atau membawa pil psikotoprika. Vanessa dan kuasa hukum akan mengajukan nota pembelaan pada sidang berikutnya. Sidang pembacaan nota pembelaan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin mendatang. Dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Kamis. Aku cuma bisa berdoa dan berharap aja semoga aku dan anakku nggak dipisahkan, karena biar bagaimanapun aku adalah seorang ibu. Kami akan mempersiapkan nota pembelaan atau pledoi baik dari Ibu Vanessa maupun dari penasihat hukum sendiri. Karena ya beliau tidak bisalah dipisahkan dari anaknya ya. Seorang ibu, tadi kita sudah dengar alasan meringankan dalam tuntutan bahwa dia seorang ibu, dia harus memberikan kasih sayang kepada anaknya. Pemirsa, ratusan warga Pamengpek, Garut, Jawa Barat, korban banjir bandang sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka yang rumahnya rusak berat mengungsi ke tetangga dan kerabat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pusat Doni Munardo dan Bupati Garut Rudi Gunawan meninjau lokasi banjir bandang di Kecamatan Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Akibat banjir bandang, ratusan rumah warga rusak dihantam banjir yang membawa material kayu dan batu. Banjir bandang terjadi Minggu malam lalu. Ratusan warga pun mengungsi ke sejumlah lokasi. Pemerintah memberikan bantuan senilai 50 juta rupiah bagi warga yang rumahnya rusak berat, 25 juta rupiah untuk rumah yang rusak sedang, dan 15 juta rupiah bagi warga yang rumahnya rusak ringan. Rehabilitasi pasca banjir bandang akan melibatkan TNI dan Polri. Kasih lampu air garam juga, Bu. Ini, Pak. Ini masyarakat berdampak. Tapi ini udah bisa pada desa, masyarakat sudah berada di tempat-tempat yang lebih tinggi, terutama di kawasan-kawasan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan kita berharap peristiwa yang terjadi di Garut ini juga
bisa menjadi contoh untuk daerah lain, yaitu mengikuti informasi yang disampaikan BMKG, mencermati jam demi jam, sehingga masyarakat sudah betul-betul dalam keadaan siap. Tembakan gas air mata dan water cannon warnai aksi demo tolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Banyumas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.